dari 2 Tawarikh. Kita akan lihat bersama saudara pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara. 1, 2, 3. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka Paskah waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Ayat 4. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Di Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam pemerintahan Raja Hizkia, saudaraku, hal-hal yang sudah dilupakan, hal-hal yang sudah ditinggalkan, hal-hal yang baik, hal-hal yang buat Tuhan, yang sudah dilupakan oleh orang-orang Yehuda, sekarang disegarkan lagi, sekarang dilakukan lagi, sekarang dikerjakan lagi. Ya saudara, kita melihat bagaimana Paskah yang sudah lama tidak dilakukan, ya, perayaan Paskah yang sesungguhnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat sakral buat orang Israel. Karena disitulah mereka diingatkan bagaimana Tuhan Allah mereka menebus mereka, menyelamatkan mereka keluar dari tanah perbudakan, ya saudara. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat rencana ini, ya saudara, rencana bagaimana Hizkia rindu sekali untuk merayakan Paskah lagi, ya. Rindu sekali untuk merayakan perayaan Paskah ini di tengah-tengah orang-orang Yehuda. Tetapi kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, ya, ada banyak tantangan, saudara. Ada banyak tantangan yang ada. Yang pertama, bagaimana saat itu para imamnya sendiri belum menguduskan diri, saudara. Ya, belum menguduskan diri. Itulah sebabnya kemudian dicari waktu yang tepat, dan ternyata mereka sepakat untuk bulannya saja dirubah, ya, disesuaikan, saudara. Dan mereka sepakat nggak apa-apa, yang penting Paskah tetap bisa dilaksanakan. Tapi bukan cuma itu, saudara. Kalau kita melihat ketika berita ini disampaikan, ya sudah diperdengarkan kepada seluruh suku, saudaraku, maka nggak semua orang merespon dengan baik. Ada yang mengolok-olok, ada yang mengejek, dan lain sebagainya. Ya, belum lagi kalau saudara melihat di ayat-ayat selanjutnya, saudaraku, ternyata ada orang-orang juga yang pada waktu mereka mendengar, mereka rindu untuk hadir dalam Paskah itu, dalam perayaan Paskah. Tapi mereka masih belum tahir. Jadi di sini, saudara, saya melihat dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara, maka saya bisa menyimpulkan begini: untuk melakukan yang baik tidak selalu akan berjalan mulus, saudara. Tidak selalu berjalan lancar. Kadang-kala kita berdoa dengan sebuah doa yang salah. Tuhan, kalau ini dari Tuhan, maka semuanya dibuat mulus sama Tuhan. Maka semuanya nggak ada halangan, nggak ada rintangan. Kita harus periksa lagi doa yang seperti itu. Tidak terlalu salah, saudaraku. Tetapi saya mau bilang sekali lagi bahwa sesuatu yang baik itu tidak selalu dikerjakannya dengan mudah, tanpa halangan, tanpa hambatan. Kadang-kala kita punya patokannya yang agak keliru. Kalau ini baik, kalau ini benar, maka semuanya jadi baik. Semuanya dipermudah sama Tuhan. Semuanya dilurusin sama Tuhan. Semuanya diratain sama Tuhan. Ternyata enggak juga, saudara. Enggak juga. Bahkan saya mau bilang, segala sesuatu yang baik seringkali, saudaraku, tantangan-tantangannya, saudara, permasalahan-permasalahannya begitu rumit, begitu sukar. Untuk Hizkia bisa mengerjakan Paskah ini, saudaraku, ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh Hizkia sendiri. Mungkin dalam hati Hizkia pasti akan dipermudah, pasti jadi baik, pasti enggak sulit lah. Tapi ternyata enggak. Yang kita lihat, saudaraku, untuk menentukan waktunya saja, aduh, itu hampir nggak jadi lagi. Kenapa? Karena susah, sudah sulit, sudah.
Belum lagi perdebatan, adakah pantas, adakah boleh Paskah dibuat, ya saudaraku, beda bulannya. Mereka bikin katanya di bulan kedua, ya saudara. Ini saya nggak ngerti ya saudara ya. Saya belum lihat lagi. Bulan Paskah itu bulan keberapa di Israel? Artinya bukan pada bulan, bisa jadi 4 bulan sebelumnya, bisa jadi 6 bulan sebelumnya, karena menyesuaikan, disesuaikan waktu. Yang kita lihat kemudian bagaimana ketika berita ini, para utusan-utusan ini menyampaikan kepada para suku-suku, saudara. Lalu kemudian mereka ada banyak orang yang mengolok-olok, ada banyak orang yang menghina, saudara. Apalah, macam-macam aja. Nah, seringkali, sekali lagi saya katakan, bahwa kita seringkali punya doa yang salah, kita punya pengertian yang salah. Kalau ini benar, kalau ini dari Tuhan, semuanya nanti jadi lancar, semuanya nggak ada masalah. Enggak, kadang-kala bahkan untuk sesuatu yang baik yang saya dan saudara akan kerjakan, maka kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ketika saya ingat juga saudara, bagaimana ketika orang-orang dari pembuangan, saudara, dari Babel dipulangkan, saudaraku, ya, dipulangkan, saudara, ya, sama Raja Babel, bukan Raja Babel, Raja Persia, ya saudara. Mereka pulang, Nehemia dan lain sebagainya, ya saudara. Mereka mau memperbaiki tembok, orang-orang nggak suka. Mereka mau memperbaiki tembok Yerusalem yang sudah runtuh, yang sudah ambruk, saudara. Ya, mereka bersepakat dan diizinkan, saudaraku. Satu sisi diizinkan, tapi ketika mereka datang, bahkan orang-orang yang ada di kota itu nggak suka, meneror, saudaraku, mengintimidasi mereka. Sampai Alkitab menceritakan dalam kitab Nehemia, kalau saudara melihat, mereka membangun sambil satu tangan mereka bekerja membangun tembok, memperbaiki tembok, satu tangan pegang pedang. Artinya di sini, saudaraku, ada tantangan, ada hambatan. Salah kalau saya mau ibadah, tapi Tuhan tolong saya, semuanya dibuat lancar sama Tuhan. Saya mau setia nih sama Tuhan, tapi tolong Tuhan, semuanya dibuat lancar. Enggak. Iblis dengan caranya, saya percaya ya saudara, iblis dengan segala caranya coba menghambat, coba menggagalkan, coba melemahkan saya dan saudara. Amin, saudara, ya. Coba mengintimidasi kita, coba memecahkan konsentrasi kita, jadi kacau balau kita. Ini yang harus sama-sama kita perhatikan. Karena saudara, kita punya pengertian yang salah dalam hal ini. Kita punya doa-doa yang salah, yang keliru juga dalam hal ini. Tuhan, kalau ini dari Tuhan, tolong semuanya dibuat lancar, semuanya dibuat mulus, semuanya dibuat mudah sama Tuhan. Ada bisa begitu, saya percaya. Tapi ada juga di mana kita harus siap menghadapi, di mana apa yang kita mau kerjakan tantangannya hebat, tantangannya besar, tantangannya menakutkan buat kita. Kalau patokannya seperti itu, maka saya takut kita nggak melangkah-melangkah, saudara. Betul, saudara? Ya. Kalau tandanya seperti itu, saudaraku, maka saya takut kita nggak pernah melangkah. Kenapa? Kita akan ketemu sama, oh enggak, ini bukan dari Tuhan, ada tantangan sih, ada masalah. Kita nggak pernah berani melangkah. Kalau orang Israel dari Mesir, mereka disuruh keluar sama Tuhan, saudara. Lalu kemudian patokannya, tandanya adalah dibuat mudah sama Tuhan. Mereka nggak pernah melangkah. Dan salah satu penyebab mengapa mereka bersungut-sungut karena satu hal, ada pengertian yang salah di antara orang-orang Israel. Makanya waktu mereka keluar dari perbudakan, mereka berhadapan dengan laut Teberau, saudaraku. Mereka bilang, kita mati di sini. Udah bagus kita ada di Mesir. Kenapa kamu suruh bawa kami keluar dari Mesir? Enak di sana. Kenapa?
Karena buat mereka punya pikiran, nggak bisa, nggak gini kayaknya. Tuhan kayaknya nggak setuju. Kenapa? Karena ada hambatan. Sekali lagi, kalau patokan kita, ya sudah, patokan kita adalah kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang baik, lalu kemudian patokan kita adalah semuanya jadi baik, semuanya dibuat mudah, semuanya dibuat lancar sama Tuhan. Tuhan tolong saya, kalau ini dari Tuhan dibuat lancar sama Tuhan. Saya percaya nanti semuanya jadi lurus, jadi lempeng, jadi gampang. Saya takut kalaupun kita melangkah, tapi saya khawatir kita akan berhenti di tengah jalan. Karena kita akan bilang begini, wah bukan dari Tuhan. Mundur maning, balik maning, muter lagi. Saya percaya bangsa Israel, kalau itu patokannya, Musa patokannya seperti itu, maka Musa akan bilang begini, tiup peripitan saudaraku, tiup peluit, dia bilang begini, balik lagi. Kenapa? Waktu mereka nyebrang laut Teberau, mereka sudah diperhadapkan dengan tidak ada air. Waktu mereka berjalan, ketemu air, ketemu sumur, airnya air pahit, marah. Ya, tantangan. Nah ini saya selama ini salah, saudara selama ini salah di dalam apa namanya, melihat sesuatu, memandang sesuatu. Sehingga apa? Ada terlalu banyak langkah-langkah kita yang berhenti di tengah jalan. Ada banyak hal-hal yang harusnya kita melangkah maju, tapi apa? Kita nggak melangkah maju. Kenapa? Kita punya patokannya salah. Kita minta tandanya tanda yang salah. Yang seperti tadi saya katakan, Tuhan, kalau ini dari Tuhan, saya percaya nanti dibuat lancar sama Tuhan. Nggak ada masalah yang saya hadapi di tengah jalan. Dan ketika kita hadapi masalah, kita langsung bilang begini, ya, seluruh bagian tubuh kita akan bilang begini, oh ini bukan dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Lalu semua apa, ada sensor, ada sinyal yang terkirim di seluruh tubuh kita yang berkata begini, stop, 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 jangan lanjutkan, jangan lanjutkan. Waktu kita mau melayani Tuhan, ada tantangan, lalu kemudian ada perintah, ya sudah, ada alarm yang berbunyi, jangan lanjutkan, jangan lanjutkan. Nah, kita berhenti di tengah jalan waktu kita melayani Tuhan. Saya juga baru ketemu saudara, ya, karena seringkali saya juga punya doa yang sama, Tuhan buat lancar ya Tuhan, ya, sama saudara. Dan kita pikir, ya Tuhan kan maha kuasa, betul saudara, ya, Tuhan maha kuasa. Kalau Tuhan berkehendak maka Dia akan mempermudah jalan kita, tapi enggak loh. Saya melihatnya seperti ini. Hizkia itu punya niat baik, Hizkia itu punya niat yang luhur, yang mulia sekali. Tapi diperhadapkan dengan tantangan yang bukan sepele, ya saudara. Hampir saya bilang begini, kalau kita nentuin tanggal, saudara, kalau kita nentuin tanggal, gampang nentuin tanggal. Tapi pantas nggak bikin tanggal kayak kemarin nih, saya mau munas nih saudara. Waduh, itu nggak gampang saudara. Kenapa? Karena kemudian kita diperhadapkan dengan COVID. Ya. Akhir tahun kami bicara, tapi kemudian ternyata saudaraku, ternyata kami mesti tunda lagi keputusannya. Untuk apa? Karena ngelihat ada Omikron, ya, ada Omikron yang sedang merajalela. Jadi saya bilang nanti kita akan putuskan di bulan Januari. Jadi atau enggaknya tanggal itu di bulan Februari kita akan adakan. Itu sesuatu yang nggak gampang. Sudah pikir mudah menentukan begitu. Apalagi gini saudara, kayak kita Natal gitu. Ya, saudara, kita Natal kita bikin di bulan Agustus. Nah, menurut saudara pribadi, saudara, ya, itu mah bisa baku hantam, saudara. Kalau kemudian ketua panitia bilang begini, udah gini situasinya lagi begini, kita bikin bulan Agustus aja, jadi gulet tuh, saudara, jadi gulet. Nggak gampang. Dan saya melihatnya begitu, saudara. Ya, dibuat satu
waktu yang agak jauh gitu, yang agak nggak pantas. Tetapi apa? Mereka rindu pengen bikin Paskah. Sepakat sudah nih, ini yang satu ini untuk urusan yang pertama ini selesai. Waktu itu disampaikan saudaraku, orang-orang nggak respon, orang-orang meremehkan, orang-orang menolak. Kita mungkin mau melakukan yang baik, tapi ada halangan-halangan dari dalam, ya, dari suami, dari orang tua, dari apa, dari kesibukan kita sendiri, ada halangan. Udah nih, yang halangan dari dalamnya teratasi, bisa kita atasi, Tuhan tolong kita. Saudara, kita ketemu sama tantangan dari luar. Belum lagi sudah itu, saudaraku, kita menghadapi tantangan-tantangan keterbatasan kita sendiri, kemampuan kita, keterbatasan kemampuan kita dalam melayani Tuhan. Lalu kemudian pada akhirnya kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, dengan benar, dengan positif, maka kita bilang begini, oh ya berarti saya nggak pantas melayani, saya nggak pantas, berarti bukan maunya Tuhan. Kita suka salah, saudara. Suka salah. Itulah sebabnya firman ini datang pagi hari ini buat saya dan saudara. Amin, saudara. Mengingatkan kita untuk tidak menyerah ketika kita berhadapan menghadapi satu situasi yang sulit waktu kita mau melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Ada sesuatu yang saya percaya Tuhan sudah gerakkan hati saudara, Tuhan sudah dorong, Tuhan sudah taruh itu di hati saudara untuk melakukan, apakah itu setia beribadah, apakah itu setia melayani Tuhan, apakah itu berbuat ini dan berbuat itu yang baik, saudaraku. Tetapi saudaraku, dan saya percaya itu Tuhan yang taruh di hati Bapak Ibu saudara. Bisa bilang amin, saudaranya. Ya, seperti doa pagi, saudara, Tuhan yang taruh gerakan itu. Dan saudara belajar merespon apa yang menjadi maunya Tuhan. Tetapi selanjutnya bukan cuma cukup merespon. Kenapa? Karena waktu sudah mulai melangkah, nah disitulah kemudian ada tantangan-tantangan yang saudara harus hadapi. Ada kesulitan-kesulitan, kesulitan ini, kesulitan itu, kesulitan begini, kesulitan begitu, dan banyak lainnya. Tapi adakah kemudian kita langsung berhenti, menyerah? Lalu kita bilang, aduh ya wis baiklah, berarti bukan ini, nanti beres, yang lain aja, ibadah yang lain aja. Nanti ibadah yang lain juga sama. Kita ketemu sama tantangan, nanti terus begitu. Kenapa? Karena iblis akan terus memaksa kita untuk langkah kita jadi langkah yang berhenti. Kalaupun kita sudah melangkah, tapi tuh iblis mau supaya di tengah jalan langkah kita berhenti. Langkah saya berhenti. Dengan caranya iblis akan buat itu kepada saya dan saudara. Sampai kita kemudian bilang, menyerah, wis udah wis pegel. Tolong kita ya, saudara. Karena saya melihat begini, Hizkia maju terus, saudara. Ya. Dan sikap seperti ini bagus untuk kita kerjakan. Maju terus dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Maju terus. Dengan segala resikonya, saya percaya di dalamnya ada pertolongan Tuhan. Ada amin, saudara. Di dalamnya ada pertolongan. Saya mau bilang juga, waktu saudara memulai usaha, ini bukan cuma hal yang rohani, tapi dalam segala hal. Dalam segala hal. Engkau dan saya akan berhadapan dengan yang namanya kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, tantangan-tantangan. Tapi saya percaya kita bisa merasa ada Tuhan lagi bicara apa sama kita. Iya, saudara. Saya percaya kita bisa menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita juga bisa nangkap waktu Tuhan bilang enggak boleh maju, stop. Bisa juga Tuhan bicara seperti itu sama saya, sama saudara. Makanya disinilah butuh hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan, supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan, maunya Tuhan.
Saya, saudaraku, ya Tuhan yang tahu hati saya. Saya udah nggak mau, saudara, nyalonin diri lagi untuk jadi itu, nggak mau. Sungguh, saudara, nggak mau. Bahkan boleh dibilang, saudara, boleh dibilang, saya mau jujur sama saudara, ada sedikit trauma, saudara. Saya jadi ketua umum, ya saudara, agak sedikit trauma saya. Kalau ini nurutin daging, maaf nih saudara, ya, yang sekarang aja pengen tak lepehin. Kalau ngikutin daging, karena saya ngalamin sesuatu yang nggak gampang. Bukan dari orang-orang jauh, saudara. Orang-orang dekat, orang-orang yang saya angkat, orang-orang yang betul, saudara. Tapi saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi. Waktu kakak saya nggak ada, saya bilang sama Tuhan, udah Tuhan, ini jadi alasan buat saya mundur. Saya nggak mau lagi. Waktu kakak saya sama kakak ipar saya nggak ada. Di situ saya langsung bilang, Tuhan, udah stop ya, makasih Tuhan. Ini jadi tanda buat saya. Tapi kayaknya saudara, di hati ini Tuhan terus masih kerja. Di hati ini Tuhan kayak bilang sama saya, enggak. Tuhan cuma ingetin saya, kamu tuh hamba. Kamu tuh nggak hamba. Kamu tuh nggak boleh bilang stop waktu Tuhan kamu masih suruh kamu gerak. Nanti ada saatnya Tuhanmu itu bilang stop, baru kamu stop. Saya selalu diingatkan dengan kata itu, saudara, kata hamba. Hamba itu seperti itu. Hamba itu nggak bisa bilang kapan dia pengen liren, kapan dia pengen berhenti, kapan dia pengen auban, saudara, kapan dia pengen ngaso. Hamba dalam pengertian budak, ya saudara. Dia nggak punya hak. Nanti waktu tuannya bilang begini, istirahat, baru dia istirahat. Tapi waktu kata itu belum keluar, maka dia masih harus kerja. Kalau ngikutin daging, kalau ngikutin emosi, perasaan, maaf, saya nggak suka, saya nggak butuh. Karena saya bukan orang yang suka organisasi. Saya itu bukan orang yang suka organisasi, yang kemudian organisasi jadi kursi yang nyaman buat saya, kipas-kipas, dihormati orang. Enggak, saya nggak suka yang begitu-begituan. Kalau mau sih saudara, ya kayaknya sih bisa ya saudara, kemana-mana gitu tuh ya. Bisa. Nggak mau, saya nggak suka, bukan passionnya saya di situ. Tapi ini bukan masalah passion atau bukan passion, tapi ini masalah tanggung jawab gitu, saudara. Dan saya nggak bisa bilang bahwa kan ini ada tantangan Tuhan, ini kan ada masalah yang nggak bisa. Tuhan tolong kita ya saudara, supaya kita bisa mencermati, kita bisa melihat secara benar perjalanan hidup kita dengan segala tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jangan itu jadi sesuatu yang melemahkan, lalu kemudian kita bilang begini, kan saya sudah berdoa Tuhan, saya sudah berdoa, tandanya kalau Tuhan mau saya maju nggak ada masalah. Nggak juga, nggak bisa bilang begitu. Kalau patokannya seperti itu, maka pasca ini gagal. Pasca dalam pasal 30 ini gagal, nggak akan terjadi. Kenapa? Nggak mungkin, tantangannya banyak. Tuhan tolong kita saudara, dengan segala tantangan yang saya dan saudara hadapi waktu kita maju buat Tuhan. Tapi saya percaya di dalamnya juga ada pertolongan Tuhan. Ada apa yang saudara? Ada pertolongan, ada mujizat, ada pembelaan Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Bagian yang kedua yang terakhir. Ayatnya yang ke 17 saudara, sampai ayatnya yang ke-19, sampai ayat yang ke-20, 17 sampai ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca.
1, 2, 3. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi itu untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar, dan Sebulon, tidak mentahirkan diri, namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus 20. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Saudara mesti ingat bahwa ini perjanjian lama. Ya, 2 Tawarikh pasal 30, ya sudah, apa yang ditulis di sini, peristiwa yang terjadi di sini adalah sifatnya perjanjian lama, ada dalam hisab atau hukum perjanjian lama. Perjanjian lama tuh kaku. Perjanjian lama tuh nggak fleksibel. Perjanjian lama tuh nakutin. Perjanjian lama tuh aduh nggak bisa salah. Salah mati. Urusannya mati. Apalagi kalau sudah urusannya di dalam bait Allah, itu mati. Mati. Saudara, cuma menghadirkan api yang asing, saudaraku, ya, anaknya Harut mati, saudara. Jadi sesuatu yang apa ya, kaku. Sangat kaku, bukan hanya kaku, sangat kaku. Tapi saya melihat di sini, saudaraku, lalu kemudian waktu Paskah ini diadakan, ya, orang kemudian dibagi, ya, daging Paskah ini, daging domba ini. Dan tetapi ada beberapa orang dari beberapa suku yang kemudian belum mentahirkan diri, karena mereka untuk merayakan Paskah, maka mereka harus mentahirkan diri. Kalau tidak salah 3 hari mereka berpuasa dan tidak boleh, maaf, suami istri nggak boleh berhubungan, ya saudara, mereka nggak boleh berhubungan. Tetapi rupanya karena ini informasinya nggak seperti sekarang, saudara, ya, informasinya bagus, ya, menyampaikan informasi secara cepat, ya. Sekarang seperti itu, tapi dulu kan sulit, saudara. Tetapi mereka datang nih, saudara, tanpa mereka mengerti persyaratan seperti itu. Karena ini kan Paskah sudah lama tidak dilakukan. Artinya begini, generasi-generasi yang ngerti syarat-syarat Paskah udah banyak yang mati. Ini generasi-generasi muda yang belum terlalu ngerti tentang syarat Paskah, mesti begini, mesti begitu, nggak ngerti. Nah, mereka datang. Lalu kemudian mereka bilang, dikasih tahu bahwa syaratnya begini, kamu sudah mengundurkan diri belum? Belum. Jadi bagaimana? Di sini saya melihat, saudara, bagaimana kemudian Tuhan, ya, yang saya mau sampaikan begini, Tuhan menghargai kerinduan atau usaha saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudaraku. Tuhan menghargai, Tuhan menghormati, Tuhan mengapresiasi, ya saudara, kerinduan atau usaha kita yang kita mau buat untuk Tuhan. Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, Tuhan menghargai. Mereka nggak pantas. Harusnya, sudah tahukah saudara, waktu mereka makan, karena ini bicara tentang korban, loh, saudara. Korban Paskah. Ini kalau sampai Tuhan tidak berkemurahan, yang makan itu langsung mati semua. Karena ini sesuatu yang sakral sekali. Tapi bagaimana Hizkia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membiarkan mereka hidup. Itu yang saya lihat. Tuhan menghargai sekali kerinduan dan usaha kita yang kita sedang kerjakan buat Tuhan.
Dengan segala keterbatasan kita. Kalau kita bicara, kalau nyari sampai sempurna, maka kita nggak pernah bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Kalau nunggu sempurna, maka saudara nggak pernah bisa layak melayani Tuhan. Percaya, saya dan saudara nggak pernah layak melayani Tuhan. Kalau nunggu kita sempurna, kita nggak pernah bisa melayani Tuhan. Nanti yang pelayanan di gereja itu malaikat turun dari surga. Kenapa? Karena nggak ada yang layak. Nggak ada yang layak. Ada yang gampang ada yang gampang mengampuni, saudara. Kalau disakiti, tapi hatinya gampang lembut, mengampuni. Tapi pelitnya udah bila setan ya, saudara. Jadi banyak kekurangan kita tuh banyak. Dan kekurangan kita punya kelebihan, tapi kita punya kekurangan. Orang lain punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Suka berkorban, gampang mengampuni, tapi mulutnya itu kalau ngomel itu kayak radio 24 jam. Sudah. Jadi masing-masing kita punya kelebihan, tapi masing-masing kita punya kelemahan. Itulah sebabnya saya mau bilang, Tuhan tetapi menghargai setiap apa yang usaha dan kerinduan kita yang kita mau buat untuk Tuhan. Ya, kita nggak layak, saudara. Saya nggak layak, tapi Tuhan menghargai apa yang kita mau buat untuk Tuhan. Ya, apalagi itu bicara tentang keterbatasan, bukan sesuatu yang disengaja loh sih, saudara. Bukan sesuatu yang disengaja. Beda lagi ketika kita melakukan dengan sesuatu yang dengan sengaja. Tindakan tidak hormatnya kita lakukan dengan sengaja. Itu beda lagi, itu sudah beda lagi cerita. Kita nggak ngebahas itu, tapi paling tidak kita dengar satu berita baik ya, saudaraku. Itu sebabnya nggak boleh sudah bilang begini, belum layak, belum mampu. Nggak boleh sudah bilang begitu, nggak boleh. Karena yang menyatakan layak dan tidak itu bukan saya, bukan saudara juga, tapi Tuhan. Ada amin, saudaraku. Dan saya mau bilang begini, anugerahnya yang melayakkan saya dan saudara. Kita nggak pernah layak, saya nggak pernah layak, tetapi anugerahnya melayakkan saya dan saudara. Amin, saudaraku. Seperti ini anugerahnya Tuhan yang melayakkan mereka. Tuhan cuma bilang begini, sebenarnya Tuhan nggak terima, tapi Tuhan bilang, boleh. Dia yang punya hukum, dia sendiri adalah hukum. Itulah sebabnya saat intimidasi iblis itu datang sama kita nggak boleh buka peluang terus. Sampai kita dengarin terus, kamu tuh dengan rentetan, dengan daftarnya iblis datang sama saya dan saudara dan menampilkan daftar list yang ngelihatnya aja udah puyeng kita, apalagi kalau sampai kita ngebacanya. Tapi saya cuma bilang begini, darah Yesus melayakkan saya dan saudara, kasih Tuhan, anugerah Tuhan melayakkan saya dan saudara, sehingga yang harusnya kita nggak pantas tapi dibuat pantas oleh anugerah Tuhan. Ada amin, saudara. Kita yang gak layak, tapi dilayakkan sama anugerah darah Yesus, korban Yesus buat saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan, saudara.